Mengaji bersama menebar kebaikan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأصلي وأسلم على خير الورى سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى وسار على نهجه واهتدى إلى يوم الدين، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نهنئكم بهذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي جاء لنا في هذه الأيام المباركات، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة وطاعة، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Setelah Syekh memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau melanjutkan dengan mengucapkan selamat kepada kita dengan hadirnya bulan Ramadan ini, dengan terpilihnya kita termasuk orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian beliau melanjutkan dengan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang banyak ketaatan yang bisa kita lakukan di dalamnya. Wal Quran الذي الحمد لله سخره الله لنا موجود في النسخ والمصاحف بأشكال وألوان متعددة، لكن يبقى أن هذا القرآن لا بد فيه من عمل، ولا بد أن يكون معنا في حياتنا، لا ينفصل القرآن عن حياتنا، فنكون نحن في وادي والقرآن في وادي آخر. Al-Quran, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kita untuk mengaksesnya. Banyak sekali versi-versi mushaf yang kita saksikan dengan warna-warna yang beraneka ragam, dengan bentuk-bentuk yang menarik. Akan tetapi Bapak dan Ibu, Al-Quran itu adalah pedoman kehidupan. Jadi Al-Quran ini tidak terhenti pada sebatas membacanya saja. Hendaklah Al-Quran ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Sebagaimana tema kita pada hari ini adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kana ahlul jahiliyah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'ishuna fi dhalamin damis, fi syirk wa jahl بل وقتل للبنات. كانت فيهم عادات سيئة. هذه العادات السيئة التي وقعت فيهم هي لأن القرآن لم يكن موجود. Dahulu orang-orang jahiliyah itu hidup pada kegelapan yang sangat gelap, sampai ke derajat mereka melakukan kesyirikan. Mereka juga membunuh anak-anak wanita mereka. Tahukah Bapak dan Ibu, ini semua disebabkan karena apa? Karena tatkala itu Al-Quran belum turun, cahaya itu belum datang. Oleh karenanya mereka ketika itu hidupnya sangat tidak beraturan, sangat gelap. ثم لما جاء القرآن المشركون استغربوا من هذا الكلام ومن هذه الآيات. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
هؤلاء المشركون لم يسمعوا هذا الكلام من قبل، جديد عليهم، فقالوا ما هذا؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام الله. هل هو كلامك؟ قال لا ليس كلامي. هل هو الشعر؟ قال ليس شعر. هل هو السحر؟ قال ليس سحر. ما هذا؟ قال هذا كلام الله منه بدأ وإليه يعود. Al-Quran ketika turun membuat orang-orang kafir Quraisy ketika itu sangat takjub ketika mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran, Khalaqal Insan, kemudian menciptakan manusia, Allamahul Bayan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka al-bayan, penjelasan. Ketika Al-Quran ini turun, orang-orang musyrikin itu merasa sangat takjub karena mereka belum pernah mendengarkannya sebelumnya. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, ini perkataan siapa ya? Oleh karenanya Rasul mengatakan ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau dia perkataan Allah Subhanahu wa taala belum didengar sebelumnya, karena ini adalah perkataan Rabbul Alamin. Perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bait-bait syair? Tidak. Namun dia adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang mampu membuat orang terkagum-kagum ketika mendengar. لكنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن فقالوا إنما هو سحر، إنما هو شعر. ولكن الوليد بن المغيرة على كفره وشركه لما سمع هذا القرآن قال والله ما هو بشعر ولا بتمتمة السحر، هذا شيء لم أسمعه من قبل، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا الكافر يقول هذا القرآن ليس شيء فوقه، هو فوق كل المناهج، فوق كل الدستور، فوق كل الكتب السماوية حتى. نعم. Akan tetapi Bapak dan Ibu, ketika orang-orang kafir Quraisy itu mendengarkan Al-Quran ini, mereka tidak beriman, tidak langsung beriman. Bagian mereka bahkan tetap wafat dalam keadaan kekafiran itu. Mereka mengatakan ini sihir ini. Sihir yang membuat kami terkagum ini karena efek sihir, atau ini adalah baik untayan-untayan syair. Akan tetapi Bapak dan Ibu, ajaibnya Al-Quran ini, meskipun dia diingkari, tapi sebenarnya hati sanubari itu telah mengimaninya. Dan ini nampak kepada salah satu tokoh Quraisy yang ketika itu kafir bernama Walid bin Mughirah. Begitu beliau mendengarkan Rasulullah SAW membacakan Al-Quran, karena Walid bin Mughirah ini adalah pemuka Quraisy yang sengaja diutus untuk mendebat Rasulullah SAW dan untuk meyakinkan Rasulullah SAW supaya Rasulullah ini berhenti dari dakwahnya. Jadi dia orang cerdas yang sengaja diutus untuk menasehati Nabi lah, seperti itu. Udahlah, kamu gak usah dakwah, sini kamu mau apa sih sebenarnya? Mau uang kami kasih uang, mau apa kami kasih gitu. Jadi ini orang cerdas yang diutus oleh kaum Quraisy untuk menasihati Nabi supaya berhenti berdakwah. Rasulullah SAW menghadapi Walid bin Mughirah ini dengan satu jurus saja Bapak dan Ibu, membacakan ayat Al-Quran. Ketika ayat Al-Quran itu dibacakan kepada Walid bin Mughirah dan beliau paham karena beliau orang Arab, mengerti apa isi kandungannya, apa katanya? Sungguh Al-Quran yang sangat manis. Al-Quran yang saya dengar ini sangat manis, dan saya belum pernah mendengarkannya sebelumnya. Dan saya yakin dia bukanlah sihir, dia bukanlah syair, dan dia akan tinggi dan tidak akan ada yang lebih tinggi daripada perkataan yang saya dengarkan tadi, yaitu Al-Quran. Itu ajaibnya Al-Quran Bapak dan Ibu. وهذا العناد الذي تعاملوا معه مع كتاب الله سبحانه وتعالى كان عنادا ظاهريا، ولكن القلوب أيقنت أن هذا القرآن من عند الله، فكانوا يأتون يستمعون إلى القرآن والنبي يقرأ في جوف الكعبة، يأتون خلسة كبراء قريش، كبار من قريش يأتون يستمعون للنبي وهو يقرأ القرآن وهو يعجبهم
فمرة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آخر سورة النجم: فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه الصحابة، سجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان المشركون موجودون فسجدوا كذلك. ثم لما قاموا من السجود علموا أنهم لا زالوا على الكفر، لكن قوة القرآن جذبتهم لاستجابة إلى ما يقول اسجدوا فسجدوا. سبحان الله. Keingkaran yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Al-Quran itu adalah keingkaran yang tampak, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Akan tetapi hati tidak bisa berbohong, Bapak dan Ibu. Hati itu sudah yakin bahwasanya ini adalah kebenaran. Cuman yang mereka tampilkan karena kesombongan tersebut adalah kesombongan sehingga mereka mengingkari. Itu tampak, kelihatan secara zahirnya mereka mengingkari, padahal hatinya udah yakin akan kebenaran, sudah tersentuh. Akan tetapi karena kesombongan itu mereka menampakkan kebalikannya. Dan itu ditunjukkan Bapak dan Ibu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran di Ka'bah. Itu pembesar-pembesar Quraisy itu mencuri-curi mendengarkan, merasa nyaman, merasa nikmat. Mereka diam-diam mendengarkan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah menarik Bapak dan Ibu. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat An-Najm. Surat An-Najm di Ka'bah disaksikan oleh para sahabat, disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Di dalam surat An-Najm itu Bapak dan Ibu, di akhir dari surat tersebut ada sujud tilawah. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dijelaskan di sini kalau kita baca sujud tilawah, kita itu disunahkan untuk sujud. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sujud tilawah itu, fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Dia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat tersebut, otomatis Rasulullah langsung mempraktekkan sunnahnya, yaitu sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, para sahabat sujud, orang-orang Quraisy yang mendengarkan Quran ketika itu sontak sujud semuanya, Bapak dan Ibu. Ketika itu mereka masih kafir, sujud semuanya, terpengaruh oleh bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tersentuh. Ketika Al-Quran mengatakan sujud, Rasulullah sujud, semua yang menyaksikan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya sujud. Akan tetapi ketika mereka bangun dari sujudnya, mereka kembali kepada keingkaran. Ini dia problematikanya Bapak dan Ibu. Quran sudah di tangan kita sudah membacanya. Apakah kita termasuk orang-orang yang sujudnya seperti sahabat, yang sujud kemudian mempraktekkan isi Al-Quran, ataukah kita termasuk orang yang ketika sudah mendengar Al-Quran kemudian kita ingkar sebagaimana orang-orang Quraisy? كان مرة رضي الله تعالى عنه أسيد بن حضير من الصحابة رضي الله تعالى عنه، مرة يقرأ القرآن في الليل في البيت، فقرأ وهو يقرأ فإذا بالخيل الحصان في البيت تجول وتصيح وتتحرك بقوة، وهو يخاف، كان ابنه موجود بجانب هذه الخيل، فيلفت إلى السماء فيجد نور مثل السحابة فوق بيته، مثل الظلة هكذا ظلال، فهو ينظر إلى هذا الظل ويستغرب. ثم لما توقف من قراءة القرآن خوف من أن يدهس الخيل ابنه النائم، ذهبت هذه الظلة، فقام الصباح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله بالأمس حصل لي كذا وكذا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها الملائكة حضرت تستمع القرآن والله لو قرأت إلى الصباح لبقت وظلت والناس ينظرون إليها. نعم. Usaid bin Hudayr, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anhu, ketika itu di suatu malam membaca Al-Quran. Dan Usaid bin Hudayr ini memiliki seekor kuda, dan kebetulan dia memiliki anak yang tidur di dekat kuda tersebut. Ketika di malam hari itu dia membaca Al-Quran, tiba-tiba kudanya ini bergerak seperti loncat-loncat seperti itu Bapak dan Ibu. Dia ibaratnya bergemuruh lah, gimana kita melihat seekor kuda yang sedang lagi semangat-semangatnya gitu. Jadi dia bergerak, loncat-loncat. Dan ketika itu Usaid bin Hudayr melihat ke langit. Ternyata dia melihat ada segerombolan cahaya turun, seakan-akan ibaratnya awan itu turun. Dia khawatir Bapak dan Ibu, kuda ini kalau bergerak terus, maka dia akan menginjak anaknya, karena anaknya tidur di situ, anak Usaid bin Hudayr ini. Ketika dia melihat, dia takjub, apa ini, cahaya apa ini, semakin hari makin mendekat, makin mendekat. Kemudian karena kekhawatirannya tadi terhadap keselamatan anaknya, dia pun menghentikan bacaannya. Di pagi hari dia bertanya kepada Rasulullah. Dia ceritakan kisah tadi malam itu, ya Rasulullah, kenapa kuda saya bergerak? Kenapa ini saya melihat cahaya kayak lampu turun seperti itu? Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kau lihat tadi malam itu adalah para malaikat. Demi Allah kata Rasulullah, Bapak dan Ibu, kalau engkau teruskan bacaanmu, para yang lampu-lampu tadi itu, para malaikat itu akan turun, dan ketika orang bangun di pagi hari mereka akan lihat itu sosok malaikat. Luar biasa Bapak dan Ibu, sampai para malaikat pun turun demi mendengarkan bacaan Qur'annya Usaid bin Hudayr. ثم الله سبحانه وتعالى يذكرنا بأن نكون في بيوتنا قرآن. هذا البيت لا بد ما يتلو فيه القرآن. الأب، الأم، الأولاد، يفتح التلفزيون TV قرآن. لا يكن هذا البيت بيت للشيطان فيه المزمار وفيه الغنى وفيه الخنا وفيه الفساد. البيت الذي ليس فيه قرآن ليس فيه نور، حتى أن الزوج والزوجة مشاكل وطلاق وكذا. أما البيت الذي يتلو فيه القرآن هذا بيت بركة وصحة وخير وعافية. لماذا؟ لأن نور الله فيه، كلام الله فيه. والبيت الذي لا يحب لا الأب ولا الأم ولا الأخت ولا الأخ يقرؤون القرآن، موجود مصحف لكن في الرف، في الدرج، ليس في التلاوة، فهذا ليس هو القرآن. Bapak dan Ibu, kita dianjurkan oleh agama kita untuk menghidupkan Quran di rumah-rumah kita, anak-anak kita. Kalaupun menghidupkan televisi, yang mereka dengar adalah Al-Quran. Jangan jadikan rumah itu menjadi rumah yang kosong dari kebaikan Bapak dan Ibu. Jangan kita ganti alunan Al-Quran dengan alunan yang lain. Nah ini Mas, ya nih kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga anak cucu kita, generasi kita. Jangan sampai mereka ketika melantunkan nyanyian-nyanyian, mereka lebih fasih daripada Al-Quran Bapak dan Ibu. Malu kita. Kan kita memiliki tanggung jawab ya untuk itu. Jangan sampai Bapak dan Ibu, kita punya Al-Quran di rumah memang, tapi Al-Quran kita itu rapi banget. Hati-hati ya Bapak dan Ibu untuk Al-Quran yang selalu rapi ya. Al-Qurannya rapi. Saya heran, itu Al-Quran atau hiasan gitu kan. Itu mungkin kado pernikahan, seperangkat alat sholat beserta mushaf Al-Quran dibayar tunai, tak dibaca sampai mati. Jangan Bapak dan Ibu. Itu bukan Al-Quran. Quran itu apa yang kita baca. Itu hanya mushaf yang melekat sebagai hiasan dinding, sebagai hiasan rak, menambah koleksi buku supaya orang tanya, ini Bapak orang Islam, kenapa ada Quran di rumahnya? Enggak Bapak dan Ibu. Orang tahu identitas kita dengan kebiasaan kita. Kita ajarkan anak-anak kita, kita hidupkan. Rumah
yang di dalamnya ada Al-Quran, ada cahaya di dalamnya Bapak dan Ibu. Tapi rumah yang di dalamnya tidak ada lantunan Al-Quran, tidak ada bacaan Al-Quran, tidak ada mudaros Al-Quran, makanya Bapak Ibu jangan heran kalau seandainya rumah-rumah yang sepi dari Al-Quran ramai masalahnya. Kalau rumah sepi dari Al-Quran, yang ramai apa Bapak dan Ibu? Masalah, cekcok, piring terbang. Kalau ibu, orang kan kalau lihat piring terbang itu kan ibaratnya ada makhluk aneh dari luar angkasa kan. Itu banyak itu di rumah orang yang gak ada Qurannya. Itu banyak planet-planet rumah yang banyak piring terbangnya Bapak dan Ibu. Oleh karenanya banyak permusuhan yang terjadi. Kenapa? Setannya ramai. Kuncinya kalau seandainya cahaya tidak ada, maka kegelapan yang menguasai. Kalau cahaya masuk, kegelapan hilang. Tidak adanya kegelapan artinya tidak adanya cahaya. Makanya Bapak dan Ibu, rumah kita harus kita hiasi dengan cahaya ini, apalagi ini di bulan Ramadan. فإذا قرأ الإنسان والحمد لله القرآن فحينها ينتقل بعد ذلك إلى العمل به، وهو الأهم أن يجعل هذا القرآن منهج له في حياته، يربي الأولاد على القرآن، يأكل ويشرب على منهاج القرآن، يلبس ويتزوج ويتاجر على منهج القرآن. Kalau seandainya kita sudah termasuk orang-orang yang membaca Al-Quran, udah membaca ini Bu, alhamdulillah, kita nggak kayak cerita yang tadi, yang ceritakan tadi itu nggak ada di sini ya Bapak dan Ibu ya. Kalau ada Ibu tersinggung berarti Ibu orangnya. Saya husnuzonnya kalau di sini insya Allah tidak ada. Alhamdulillah kita sudah sampai ke marhalah, ke derajat kita sudah membaca Al-Quran. Maka kita lanjut ke step berikutnya, yaitu mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Mendidik anak dengan pendidikan Al-Quran, makan dengan cara yang diajarkan Al-Quran. Gimana Pak? Makan dengan cara yang diajarkan Al-Quran gimana Pak? Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan Pak. Karena saya sering lihat itu, makannya udah betul pakai tangan kanan, kok minumnya pakai tangan kiri. Siapa yang ngajarin? Ini bukan Quran yang ngajarin Bapak dan Ibu. Al-Quran ngajarkan makan pakai tangan kanan, minumnya pakai tangan kanan. Gak ada. Itu bukan ajaran Al-Quran. Pakai bajunya untuk yang akhwat, pakai jilbab. Anaknya kalau udah balik dijilbabin. Al-Quran yang ngajarkan. Tidurnya standar Al-Quran. Pokoknya semua kehidupan kita tuh kalau bisa kita cari, ada nggak padannya di dalam Al-Quran, ada nggak petunjuknya dari Al-Quran. Kita disitulah kita yang menjadi ahli Al-Quran, itu yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Artinya orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bukan hanya membacanya saja, tapi terlihat Al-Quran itu dalam kehidupannya. Orang kalau lihat dia seakan-akan orang melihat Al-Quran sedang berjalan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang seperti itu. آمين يا رب العالمين. والله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا القرآن ليقرأ وليعمل به، لأنه جعل فيه دستور لنظام حياة الإنسان في كل شيء. فإذا جاء إلى الحكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى سطر لنا قوانين كيف نتعامل مع الرعية، كيف نتشاور معهم، فقال وأمرهم شورى بينهم. ثم لما جاء الله سبحانه وتعالى إلى الطعام والشراب قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ثم لما جاء الله سبحانه وتعالى لنا إلى حياتنا بشكل عام قال وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. كل شيء خبيث حرم، كل شيء طيب halal. Nah. Al-Quran ini ya Bapak dan Ibu adalah undang-undang kehidupan Bapak dan Ibu. Kalau kita mau mencari mana undang-undang yang tidak ada cacatnya, tidak ada kezalimannya, tidak ada kurangnya sedikit pun, inilah dia dustur kita Al-Quran. Ini undang-undang luar biasa. Lihat Bapak dan Ibu sebagai sampel. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara tentang pemerintahan, hubungan antara pemimpin dengan rakyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita isyarat wa amruhum syura bainahum, yaitu mereka kalau ada permasalahan mereka bermusyawarah. Jadi musyawarah yang kita lakukan itu adalah isyarat dari hidayahnya Al-Quran.
Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang makan dan minum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan Bapak dan Ibu. Kalau ada yang berlebih, kita ajak orang lain makan sama kita. Jangan kalau yang berlebih dibuang. Yang penting orang lain lapar gitu. Jangan ada sampai seperti itu. Makan, minum, jangan berlebihan. Dan ini turunan kata-kata makan, minum, jangan berlebihan. Luar biasa Bapak dan Ibu. Kesehatan terjaga, kemudian hubungan sosial terjaga. Lihat luar biasa. Makan dan minum jangan berlebihan. Tapi turunan faedah yang kita dapatkan dari ayat ini luar biasa. Sosialnya dapat, kesehatannya dapat, ibadahnya. Orang kalau makannya cukup dan tidak berlebihan, khusyuk nggak sholatnya? Khusyuk daripada orang yang kekenyangan. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kaedah umum di dalam kehidupan, Allah mengatakan setiap yang baik itu halal dan setiap yang buruk itu haram. Kaedah lengkap Bapak dan Ibu. Gak usah pikir cari kemana-mana. Di depan kita ada Al-Quran. Dengan syarat tadi kita membacanya dan kita memahami maknanya, kita akan mendapatkan setiap langkah dari kehidupan kita ada padanan tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. وإذا نظرنا إلى النموذج الأول لتطبيق القرآن والعمل به هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والقرن الذي بعدهم والذي بعدهم. Kalau kita melihat contoh suri teladan yang telah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kita akan mendapatkan contoh terbaik dari mereka 3 gurun, 3 periode paling utama, para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. النبي صلى الله عليه وسلم علم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم لا يأكلون إلا حلال. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yaitu hendaklah kalian tidak memakan kecuali makanan yang halal saja. مرة أكل سيدنا أبو بكر الصديق طعام من غلامه، اشترى له طعام وقال كل يا سيدي، فأكل أبو بكر الصديق. فلما أكل أبو بكر بعد أن أكل قال من أين أتيت بالمال؟ فلوس قال هذه كهانة تكهنتها في الجاهلية، فالرجل الذي تكهنت له أعطاني اليوم الفلوس فاشتريت لك طعام. سيدنا أبو بكر ماذا يفعل؟ يدخل يده إلى فمه حتى يستقي كل الطعام الذي أكله. لماذا؟ لأنه حرام، كهانة، سحر، فما يريد هذا أن يدخل بطنه. قال ما كان لجسم أن ينبت جسمي من سحت، رضي الله تعالى عنه. Sebagai contoh Bapak dan Ibu, ini turunan ketika Rasulullah SAW mengajarkan untuk menjaga makanan, yaitu hanya memakan makanan yang halal saja. Abu Bakar, dia memiliki pembantu atau budak. Ketika itu budaknya membawakan makanan, dimakan sama Abu Bakar. Dan ini pelajaran Bapak dan Ibu. Ketika kita mendapat makanan, kalau kita ragu, sebaiknya kita bertanya dulu sebelum memakannya. Ini pelajaran juga, karena Abu Bakar setelah makan baru dia tanya, ini dari mana makanan ini? Apa kata budaknya? Alhamdulillah jujur, ini makanan ini saya dapatkan dulu. Waktu itu saya pura-pura jadi dukun. Jadi saya dukun. Orang percaya. Nah, ini Bapak dan Ibu isyarat ya, jangan pergi ke dukun. Karena Al-Quran melarang kita pergi ke dukun, hadis Rasulullah melarang kita pergi ke dukun. Ketika saya pura-pura jadi dukun, kebetulan ada mangsa yang lagi apes. Nah, datanglah dia ke saya, kemudian dia kasih saya uang. Saya belikanlah uang, dengan uang tadi makanan ini. Kaget Abu Bakar Bapak Ibu. Wah, ente enak pula makanannya lagi gitu kan. Itu Abu Bakar dia masukkan itu Bu, jari telunjuknya dia masukin. Dia paksa supaya muntah. Dia muntahin itu makanan. Kenapa Bapak dan Ibu? Barang siapa yang tumbuh dari makanan yang haram, maka dia akan mencari neraka dengan sendirinya. Itu dia paksa supaya dimuntahkan semua makanan itu, supaya tidak tumbuh daging atau darah pun di dalam tubuhnya dari makanan yang haram. Itu
Itu luar biasa dari praktek para sahabat menerapkan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan. Barakallahu fikum. Sallu ala Nabi. اللهم صل وسلم وبارك على آله. هكذا كانت هذه جولة بسيطة في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس للقراءة فقط، وأنه لا بد فيه من التدبر، وأنه لا بد فيه من العمل. هذه الثلاثة مرتبطة مع بعضها البعض. والله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن أنزله لنا هداية لنا، فيه تسيير أمورنا، فيه نجاح حياتنا، فيه ما هو خير لنا. ليس في القرآن ضرر، وليس في القرآن شر أبدا، وإنما كله خير، كله هداية، كله تنظيم لحياتنا وترتيب لأمور هذه الحياة. Nah. Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita ini, Bapak dan Ibu, ini untuk kita, untuk kemaslahatan hidup kita. Oleh karenanya harus kita kumpulkan 3 poin di dalam bertaamul dengan Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran harus ada 3 poin ini. Membacanya, kemudian memahaminya, kemudian mengamalkannya, Bapak dan Ibu. Bagi kita yang sudah alhamdulillah sudah rajin membaca Al-Quran, naiklah ke step selanjutnya. Kita berusaha untuk memahami maknanya. Kalau seandainya kita belajar membaca Al-Quran itu adalah tahap pertama, maka kita mendengarkan kajian, itu salah satu untuk sarana memahami Al-Quran tadi. Baru ketika kita pulang dari majelis taklim, kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran ini Allah turunkan sebagai hidayah untuk kita, Bapak dan Ibu. Sehingga orang-orang yang menjadikan 3 poin ini di dalam kehidupannya, membaca, memahami, kemudian mengamalkannya, maka dia akan berjalan di atas hidayah. Al-Quran ini tidak ada kesulitan di dalamnya. Al-Quran ini di dalamnya semuanya kebaikan, Bapak dan Ibu. Alangkah malangnya kita ketika pedoman kebaikan itu ada di hadapan kita, tapi kita tidak tahu. Sangat merugi kita ketika pedoman kehidupan, kesuksesan di dalam kehidupan itu sudah ada panduannya. Kalau mau jadi orang sukses kayak gini loh panduannya, Bapak dan Ibu. Tapi ketika kita tidak membacanya, kita tidak memahami dan tidak mengimplementasikannya, maka kita termasuk orang yang merugi dan sangat kasihan sekali. وحتى لا نكون ممن قال الله فيه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه عقوبة يعاقب الله سبحانه وتعالى بها الأمم. السبب الإعراض عن القرآن، هجر القرآن، العمل بغير القرآن، أو العمل بما يخالف القرآن. فالقرآن نظم لنا حياتنا، الزواج والطلاق والاقتصاد، حتى التعليم، حتى الأشياء في ركوب الدابة تقول سبحان الذي سخر في كل شيء. نعم. Bapak dan Ibu, tahu nggak kita apa yang didapatkan oleh orang yang dianggap oleh Allah meninggalkan Al-Quran? Apa balasannya? Apa hukumannya, Bapak dan Ibu? Allah jelaskan di dalam surat Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Orang yang berpaling dari Al-Quran maka hidupnya sempit. Seberapa sukses kehidupan dunianya, seberapa banyak hartanya. Makanya nggak jarang kita temukan orang ketika di puncak-puncak kesuksesan, kekayaan, bisnis, prestasi, bunuh diri. Hati sempit, Bapak dan Ibu. Ma'isyah dhanka, hidup yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan dia nanti di akhirat dalam keadaan buta. Buta, Bapak dan Ibu. Dia berkata, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Allah, kenapa aku sekarang buta ya Allah? Padahal dulu ketika aku di dunia aku bisa melihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha."
Seperti itulah dahulu ketika engkau hidup di dunia. Datang kepadamu ayat-ayat kami dan engkau lupakan, engkau berpaling. Fakadzalikal yauma tunsa. Maka hari ini kami yang melupakan kamu. Bapak dan Ibu, luar biasa. Hidup sempit, dibangkitkan dalam keadaan buta, meraba. Bapak dan Ibu, kita akan melewati sirat. Kita akan melewati jembatan yang begitu sempit, begitu tipis, begitu gelap. Kalau orang yang memandangnya saja, orang yang bisa melihat ketika melewati sirat itu, ada kemungkinan besar dia akan terjatuh. Lantas bagaimana dengan orang yang buta? Orang yang bisa melihat saja Bapak dan Ibu, ketika melewati sirat, ada kemungkinan dia akan terjatuh karena saking licin dan saking tipisnya itu jalan. Lantas bagaimana dengan orang yang melewatinya dan dia buta? Maka Bapak dan Ibu, sekali lagi kita ingat poin ini. Poin di mana Al-Quran itu kita baca, kemudian kita telaah isinya, dan kemudian pelan-pelan kita amalkan pesan-pesan yang terkandung di segala bidang kehidupan, berekonomi, berpemerintahan, kehidupan suami istri, perceraian, pernikahan, membagi harta warisan. Semuanya kita kembalikan kepada hidayah Al-Quran. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu, ketika Al-Quran sudah mengatakan A, jangan lagi kita mencari pembenaran. Tapi kan gak ada tapi kan. Udah, kalau udah Al-Quran bilang A, sami'na wa ata'na, udah. Jangan ada lagi tapi kan. Udah buang tapi kan itu, karena sudah jelas Al-Quran ini adalah hidayah. Allah lebih tahu mana yang lebih maslahat. Meskipun mungkin secara logika kita ini akan merugikan kehidupan kita, tapi ingat, logika kita ini sangat lemah dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. إذن خلاصة الأمر وحاصل هذا التعليم أن هذا القرآن لا بد أن يكون معنا في كل شيء، وألا نغفله ونأخذه بالهوى. مرة نأخذ القرآن ومرة نترك القرآن على ما نريد. هو يريد يعلم أولاده على القرآن ما شاء الله وبناته فيفعل، ثم هو يريد مال فيذهب يأخذ المال بالربا. لماذا تخالف القرآن؟ قال أنا أحتاج، وأنا نقول له ليس بالربا، هذا الربا قال الله عنه يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وللمرابين قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب. لماذا؟ لأنه يستغل الفقراء ويأخذ من الفقير مبلغ ويسدد له أضعافا مضاعفة وهو معه المال، وهذا لا يريده الإسلام، لأن فيه ظلم للإنسان، ظلم للفقير وهم الأكثر، وأصحاب الأموال هم الأقل، فهم يتحكمون بمعايش الناس وأموال الناس ويأخذون منهم هذه الزيادات وهذه الفوائد، وهذا مما لا يرضى الله سبحانه وتعالى به، ومما يخالف كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Bapak dan Ibu, ketika kita beramal dengan Al-Quran, maka hendaklah semuanya secara keseluruhan. Jangan sampai setengahnya dari Al-Quran, setengahnya dari kita. Kalau giliran yang enak-enak, oke nih saya mengamalkan Al-Quran nih. Kalau giliran yang menguntungkan aja, kalau pembagian harta waris contohnya gitu kan, atau dia mendidik anaknya pakai Al-Quran. Ketika pembagian harta waris ini laki-laki bapak-bapak, zakar ini telah hadir saya. Ini bagian bapak-bapak 2 kali bagian ibu-ibu. Pakai Quran. Tapi giliran-giliran yang menurut dia merugikan, dia tinggalkan Al-Quran. Contoh, bermuamalah dengan riba. Kredit riba. Bilang, kalau nggak ngutang nggak hidup. Siapa yang bilang? Itu kaidah datang dari mana itu? Al-Quran Bapak Ibu mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah hancurkan harta riba itu. Cepat atau lambat hancur. Cepat atau lambat Bapak dan Ibu. Cepat atau lambat hancur. Kalau nggak hancur bangunannya, hancur kehidupan orang yang tinggal di sana. Kalau nggak bangunan rumahnya yang Allah hancurkan, kehidupan hubungan mereka yang ada di dalam rumah itu hancur. Allah yang bilang. Kemudian Allah katakan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan riba, fa'zanu biharbin min Allah.
kasih tahu mereka Allah tunggu tanggal main peperangan dengan Allah. Perang Bapak dan Ibu, kita perang melawan Amerika aja takut, ini perang melawan Allah. Siapa yang berani? Siapa yang hebat? Perang melawan Allah Subhanahu wa taala. Apa kenikmatan hidup dalam status kita? Kalau ini statusnya wanted, itu aja udah gak tenang kita kan. Ini bapak fulan statusnya wanted. Tenang gak dia tuh keluar ke toko, jalan-jalan, upload di media sosial? Gak tenang kan Bapak dan Ibu? Ini orang statusnya diperangi Allah. Itu seharusnya gak enak makan, gak enak tidur, gak bakal bisa senyum. Status orang yang sedang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Bapak dan Ibu. Dan ketika harta riba ini harta yang Allah murkai Bapak dan Ibu. Nah, ini juga tambahan dari saya bagi bapak-bapak yang Allah karuniakan kekayaan, berbantulah saling tolong menolong dengan saudara-saudara kita yang lemah ekonominya. Bapak dan Ibu, orang yang memberikan pinjaman itu, dia contohnya 5 hari ini belum dibayar, itu selama 5 hari itu terhitung setengah sedekah. Kalau dia meminjamkan 1 juta, setiap harinya dia terhitung sebagai sedekah 500.000. Kalau dia 2 bulan dia belum mengembalikan uangnya itu, maka dia terhitung sedekah 500.000 selama sebulan 2 bulan. Kalau dia sebulan berarti sebulan, setengah dari nominal yang dia pinjamkan. Besar pahalanya Bapak dan Ibu. Dan ingat, orang yang meminjam pun tahu diri. Jangan sampai ketika meminjam itu kayak kucing, ketika ditagih kayak singa. Itu yang membuat orang malas meminjam. Kadang-kadang ini malah penyakit. Ketika kita ada orang yang niat berbuat baik, kita hianati. Kalau belum bisa membayar, ya datang gitu, hubungi. Jangan sampai ditelepon, maaf Pak salah sambung. Kok bisa kayak gitu? Hilang gitu. Makanya kalau Bapak dan Ibu belum belajar ilmu bela diri, kalau mau jurus menghilang, cara belajarnya gampang. Pinjamkan aja itu uang tuh orang. Nanti jurus menghilang tuh, sing hilang. Nggak tahu lagi kita alamat rumahnya. Orang yang meminjam bertakwa pada Allah. Balikin. Kalau belum bisa, ngomong baik-baik. Pak, mohon maaf, saya akan bayar tapi saat ini saya memang belum bisa. Tolong tambah waktunya. Si bapak yang kaya, karena dia memandang harta itu saya belum butuh-butuh amat. Ya udah nggak apa-apa, tapi janji ya Pak dibayar gitu. Di seberapa pun saya terima bayarannya, cicilannya. Si bapaknya dapat pahala, si yang meminjamnya juga amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan beri ruang untuk orang-orang yang kredit, untuk orang-orang yang yang rentenir. Jangan diberi ruang Bapak dan Ibu. Kita pengen negara ini, kita pengen komplek kita ini dilindungi Allah kan dengan harta halal kita, maka jangan beri ruang. Kita berikan solusi untuk mereka. Bagi yang kaya berikan solusi, bagi yang meminjam juga pertahankan amanah tersebut. Ada ziyadah min kahal ya. Tamam, mumtaz. إذن في الأخير ليحرص الأمهات أخوات والآباء الأخوان على ألا يخالفوا كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن تكون حياتهم من البيت إلى الزواج، إلى الأولاد، إلى المال، إلى الدراسة، إلى كل شيء وهو وفق ما جاء به الله سبحانه وتعالى، حتى يرضى الله عنه ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه. ولا يظن أبدا أن في غير ما جاء به الله وفي غير ما جاء به رسول الله خيرا له أبدا، لا يظن ذلك. من ظن ذلك فهو فاسد الرأي، لأن الحقيقة والرأي الصواب أن الله ورسوله يدعون إلى ما هو خير لنا، فلا نخالفهم ونمضي على ما أتوا به، ويفتح الله سبحانه وتعالى لنا. وإن كنا نظن أنه ليس شيئا جميلا، لكنه في الحقيقة كما قال الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Bapak dan Ibu, pada akhirnya kita terus berusaha bagaimana mengamalkan Al-Quran. Dan jangan sampai terbesit di dalam diri kita bahwasanya ada solusi yang lebih hebat daripada solusinya Allah dan solusinya Rasulullah. Jangan sampai pernah terbesit. Kalau pernah terbesit pemikiran seperti itu, pahamilah bahwasanya adalah pemikiran yang rusak. Kalau kita pernah memikirkan, ada solusi nih dari lain,
Meskipun beda-beda dengan Al-Quran dan dengan Sunnah Rasulullah, tapi kayaknya ini solusi masuk logika juga gitu kan. Jangan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Al-Quran sudah memberikan isyarat kepada kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang saat ini kalian pandang buruk, Bapak dan Ibu, bisa jadi apa yang kita pandang saat ini, saya ini butuh uang loh Ustaz, nggak ada solusi lain kecuali riba. Kemudian kita sabar. Kesabaran kita itu kita pandang saat ini sulit, buruk, menyusahkan. Wa huwa khairul lakum. Ternyata dialah yang terbaik di sisi Allah. Dan bisa jadi apa yang kita pandang saat ini baik karena menyelisih Al-Quran, kita pandang ini baik walaupun menyelisih Al-Quran nggak apa-apa, yang penting baik. Wa huwa syarrul lakum, ternyata dia buruk di kemudian hari efeknya. Makanya Ibu, penting sekali jangan sempat kita berpikir bahwasanya ada solusi lain yang ditawarkan yang lebih hebat daripada solusi yang Allah tawarkan. Ini Allah yang tawarkan solusi Bapak dan Ibu, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka kita semarakkan mempelajari Al-Quran, membacanya, mentadaburinya dan mengamalkannya. Kita semarakkan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW sehingga kehidupan kita ini dipantau dan diarahkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير ونفع الله بكم البلاد والعباد، وأسأل الله أن نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، أن يرفعنا بالقرآن ويحفظنا بالقرآن ويعلمنا بالقرآن ويجعل القرآن خير هادي ومثال لنا في جميع أمور حياتنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Pada akhirnya Syekh menutup kajian ini dengan mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, menjadikan Al-Quran sebagai pelipur lara hati kita, menjadikan Al-Quran sebagai pelipur lara kesedihan kita, menjadikan Al-Quran sebagai cahaya, sebagai hidayah untuk kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini, Allah kumpulkan kembali kita di surga yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini ada sesi tanya jawab kepada ya, fadhal. Saya kembalikan kembali mikrofonnya kepada Jazakumullah. Bismillah, alhamdulillah. Kepada Asyik, Dr. Sayyidina Sendiri, Sahabat Jumat, dan alhamdulillah kita bersyukur semoga materi yang disampaikan kita bisa pahami dan kita bisa amalkan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi ahli Al-Quran di keluarga kita. Baik, saya memberi kesempatan kepada kita untuk mengajukan pertanyaan menggunakan bahasa Arab mungkin. Kalau tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, nanti diterjemahkan. Silakan. Hanya beberapa pertanyaan saja. Bahasa Arab asli ya Ibu ya, bukan bahasa Arab nanti. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat baik sekali ya. Itu sangat. Mungkin di dalam Al-Quran juga menjelaskan Inna alaina jam'ahu faqur anahu Fa'idha qura'nahu fattabi'i qur'anahu. Mengumpulkan ayat kami di dalam dadamu dan melancarkan bacaan pada lidahmu. Itu tanggungan. Dan juga bapak-bapak yang seperti Al-Imran 103 wahtasibu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, seperti itu ya. Jadi bagaimana supaya agar memberi spirit semuanya. Sebab ini saya ini justru itu Quran secara mempasol ya, secara sambung menyambung. Alhamdulillah ini saya ini orang awam ya, juga kadang-kadang ada kata-kata di sini ini sangat bahagia. Pertanyaannya gimana? Ya yang tadi ya penjelasan itu mungkin bagaimana ini karena di Tafsirnya atau gimana? ya tafsirnya
yang tadi punya inna alaina jam'ahu fa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nah, seperti itu secara definisinya kemana? Oh, baik. Salah tafsir makna ayat Syekhna inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Yani salah tafsir hadhihi ayat summa ayat ukhra wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. نعم. القراءة قال فإذا قرأناه إن علينا جمعه وقرآنه. قرأ الكتاب بمعنى جمعه. قرأت الماء بمعنى جمعت الماء لأشربه. فالقراءة هي جمع الحروف، جمع الكلمات، قراءة كلمة خلف كلمة. فقال الله سبحانه وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف أن يتفلت القرآن منه، يخاف أن ينسى القرآن، فقال فلا تعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن حفظ الله القرآن أن يضيع في صدر الرسول محفوظ، ثم بينه له وفهمه معانيه، فصار القرآن كلام محفوظ ومفهوم. واعتصموا بحبل الله جميعا. أولا هذه tafsir ayat yang pertama surat Al-Qiyamah. نعم. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sungguhnya kamilah yang mengumpulkan. Jadi qara'a itu juga artinya mengumpulkan, Bapak. Jadi sebenarnya ada kisah di balik ayat ini, yaitu kisah di mana Rasulullah SAW setiap kali malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada Rasulullah itu langsung mencoba untuk menghafalnya, takut lupa. Jadi kalau ibaratnya dibacakan Quran, Rasulullah langsung menggerakkan bibirnya, langsung ikut membaca. Di sini ada pesan Bapak dan Ibu, bahwasanya dengarkan aja dulu sampai selesai. Allah jamin kami yang akan menghafalkan Al-Quran ini di dalam dadamu, itu gak bakal lupa. Kemudian kami yang akan menjelaskan. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini merupakan jaminan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah salah dan tidak pernah keliru dalam menyampaikan risalahnya, Bapak, karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk tafsir ayat yang ada di dalam surat Al-Qiyamah. Adapun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, tafadhal. هذه الآية كان العرب متفرقين، الأنصار الأوس والخزرج يتقاتلون، وكان اليهود يدعمونهم بالسلاح والمال. فالله سبحانه وتعالى لما جاء بالقرآن جمع قلوبهم وقال اعتصموا بحبل الله، اعتصموا بالقرآن ولا تفرقوا، أي لا تتفرقوا، لأن التفرق هلاك ودمار ونهاية لهم وضعف. فلما توحدوا قووا وأصبحت لهم كلمة، فلا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من المشركين استطاعوا عليهم، لأنهم كانوا كتلة واحدة وقوة. بماذا؟ بالتوحد وعدم التفرق والاختلاف. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya sekarang baru saya mulai mengerti apa korelasi antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua ini. Jadi di wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, saya menjelaskan dahulu orang-orang Quraisy itu berpecah belah, antara suku dengan suku itu berperang. Dan itu sejarah akan terulang lagi, Bapak dan Ibu. Dan itu didanai oleh orang-orang Yahudi. Jadian enggak itu, Bapak dan Ibu? Ciptakan perang, jual senjata. Atau ciptakan adu domba, kemudian kuasai, divide empire. Ciptakan peperangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih solusi. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Para ulama banyak tafsir tentang hablun itu artinya apa. Agama, Al-Quran termasuk hablun. Jadi korelasinya Bapak dan Ibu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin, Allah yang mengumpulkan, Allah yang mengeratkan hafalan Rasulullah SAW, artinya Allah akan menjamin persatuan kita,
kalau kita bersatunya di atas Al-Quran. Gak akan ada yang bisa ngalahin kita Bapak dan Ibu, dengan syarat bersatunya bukan di atas partai politik tertentu, tapi bersatunya di atas Al-Quran. Apapun warnanya, Al-Quran hidayahnya Bapak dan Ibu. Jadi itu korelasinya ya Bapak ya. Jadi kalau kita mau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan, Allah satukan, maka satu-satunya solusi adalah bersatunya di atas Al-Quran. 6, silakan. Silakan Bapak. Panitia yang ya. Silakan Ibu dari. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Syekh mau jawabnya ya Bu ya. Syekhna, ما يتعلق بالتركة الورثة يعني هناك الأم وزعت المال على السواسية وهي على قيد حياتها، هل هذا جائز يعني بدون تفاضل؟ ليس يعني بالنسبة للذكر مثل هذا الأنثى، وإنما وزع قبل موتها بسواسي. هذا التوزيع هو باطل، وإذا كانت هي عن جهل فمعذورة. إذا كانت الأم لا تعلم شرع الله فهي معذورة، وإذا كانت تعلم فهي آثمة. الذكر للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا شرع الله. تريد تعطي للبنات شيء آخر، تريد تفضلهم بشيء في حياتها، أما بعد الممات التركة ليست من حقها، خلاص صارت حق لله وتوزع على ما يريده الله. فإذا هي عن جهل ولا تعلم الحكم فلا بأس، لا حرج عليه. أما إذا هي تعلم فتأثم، والتوزيع الذي تم خلاص هو تم لكنه باطل ليس صحيح. كيف لو وزعت وهي على قيد الحياة، وزعت قبل موتها بهذه الطريقة؟ إذا تنبه تنصح بأن هذا لا يجوز. هل يشترط نعم. يرجع من أين؟ يعني هذه الأموال الموزعة. نعم، ترجع الحق كما يريده الشرع. يذهبون إلى قاضي في محكمة في الدولة، هو يقسم على شرع الله ليس على شرعنا نحن نحب البنت هي أكثر خدمة وأكثر محبة، لكن خلاص هذا شرع الله، ماذا نعارض؟ هذا نستفيد. Baik, Ibu, kata Syekh, pembagian seperti itu di dalam syariat tidak dibenarkan, Ibu. Maka kalau seandainya orang tua tersebut tahu tentang hukumnya, maka dia berdosa. Kalau seandainya dia tidak tahu dan dia sudah meninggal, maka biarkanlah harta tersebut pada anaknya, karena ketika itu dibagikan dalam keadaan ketidaktahuan. Tapi seandainya dia masih hidup dan dia tahu, alangkah baiknya dikembalikan lagi, baru kemudian dibagikan dengan pembagian yang syar'i. Semua itu ya Bu untuk soal pertama. Soal tsani syaikhna, yani hiya tuqrid, masalan imra'atun tuqrid malan lakinnaha yani tatlub wala tu'ta, summa ba'da dhalika tawaqqafat min at-talab. Fakhalaas yani تعبت من الطلب، لكن ما هو الطلب تقصد؟ هي تدين أو تستدين؟ لا أقصد هي تدين، تعطي للناس، تدين الناس. نعم. ثم بعد ذلك حينما أراد أن تسترد مالها، نعم. يعني صح يعني لا يعطون الذي عليه الدين امتنع، بالتالي يعني لا يريد أن تطلب مرة أخرى. ما حكم هذا؟ هو قرض حسن ليس ربا. نعم.
هذه من حقها أن تحافظ على مالها. إذا وجدت من الذي تعطيه المال لا يرد المال ولو بحقه ولو بعد فترة ولو بعد إمهال، فمن حقها أن تمنع الآخرين، تقصد أن تقرض آخرين. لا، هي لا تريد مرة أخرى أن تطالب هذا الرجل، هي سكتت لكنها لا ترضى حقيقة. من هي الأول أو الثاني؟ يعني صاحب المال، صاحب المال يعني من حقها أن تطلب، لكن من كثرة الطلب وهي تعبت فتوقفت هي. نعم. ما حكم هذا المال؟ حكم هذا المال حق لها في الحياة وفي الممات، لابد أن يرجع إليها، طالبت أو لم تطالب. حتى ليس شرط إرجاع المال أنها تطالب به، شرط إرجاع المال أنه ثابت أنه حق لها. فهذا إذا لم ترجعه الأخت هذه الذي أخذته في الدنيا ستأخذه دين في الآخرة. Ibu, hukumnya adalah itu adalah hak ibu. Kalau seandainya ibu sudah malas memintanya lagi, itu kembali kepada ibu. Ibu tetap menganggapnya sebagai hutang, hak ibu. Ibu menganggapnya sebagai sedekah, itu hak ibu. Kalau ibu menganggapnya itu sebagai hutang, nanti ketika meninggal dia akan dituntut untuk mengembalikan uang itu kepada ibu. Akan dituntut dan dia akan membayarnya dengan pahalanya. Dan ibu kalau seandainya tetap menganggap itu sebagai hutang, dan ibu akan tetap dapat pahala kan tiap hari. Bapak dan ibu, syarat mengembalikan hutang gak mesti harus diminta dulu baru dikembalikan. Kalau udah ada uangnya dikembalikan, meskipun si pemilik uang belum memintanya. Jangan sampai ada mindset yang keliru, belum diminta. Padahal uangnya udah ada, udah dikembalikan Bapak dan Ibu. Diminta ataupun tidak diminta, kalau dia nanti meninggal, tanggung jawab kita. Kita akan kembalikan uang itu di hari yang kita tidak punya uang di sana. Makanya itu adalah hak orang tersebut. Dia mau minta atau enggak, kalau dia statusnya hutang wajib dibayar. Kalau enggak dibayar sekarang, nanti dibayarnya. وتلفظت وقالت لا خلاص هذا لك هدية صدقة برأت منه وإلا فهو في رقبتها إلى يوم القيامة. Kecuali kalau si ibu sudah rela, udahlah capek saya, uangnya pun nggak banyak, 50.000. Udahlah, saya ikhlaskan aja. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa antasaddaqu khairul lakum. Dan kalau kalian ikhlaskan itu lebih baik. Itu lebih baik daripada pahala utang tadi. Kalau Allah katakan lebih baik, otomatis lebih besar pahalanya. Dan itu boleh Bapak dan Ibu. Nggak apa-apa, alhamdulillah saya juga kaya, alhamdulillah 50.000-an, apalah, bantu saya banyak. Saya ikhlaskan, itu tidak akan menjadi dosa bagi orang yang meminjamnya. Ya silakan. Saya nggak berhak, Pak. Silakan dua pertanyaan lagi. Ya. Mungkin pertanyaannya berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Ya, Pak. Ya silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustaz mau bertanya, di dalam bulan Ramadan ini kan kita punya target. Jadi umpamanya kita baca Al-Quran harus khatam 2 khatam atau sampai bahkan 3 atau 4, 5 khatam dalam 1 bulan. Itu lebih utama atau kita walaupun pelan tapi kita memahami dengan artinya atau maksudnya Al-Quran itu lebih utama mana, mengejar target tidak tahu arti tapi pelan tapi tahu artinya itu. Fi hadha syara ayyuma afdal syai'un baina iktsaril tilawah bila fahmin au taqlil tilawah lakin ma'af. Ayyuma afdal hadha syara. إذا كان هو يقرأ القرآن دائما وليس في شهر رمضان فقط فهو عنده فهم للقرآن من قبل، فإذا يقرأ الآن لختمات كثيرة لا بأس. وإذا هو لا يفهم القرآن فإذا قرأ قليل ويفهمه خير من كثير لا يفهمه. قليل دائم خير من كثير منقطع. أما إذا هو ما شاء الله ويفهم ما شاء الله مثل طلاب العلم وكذا، نحن نحثهم على ختمات. لكن هؤلاء العوام هم لو يختم جزئين 15 يفهم، هذا شيء كبير وعظيم. Bapak dan Ibu, jawabannya tergantung kepada orangnya. Kalau orang tersebut merupakan orang yang selalu membaca Al-Quran baik di luar Ramadan maupun di bulan Ramadan, dan dia memiliki pemahaman tentang bahasa Arab dan dia bisa memahami hanya dengan membacanya saja, maka di bulan Ramadan ini yang harus diperbanyak adalah khataman. Tapi kalau dia adalah orang yang awam,
Orang yang tidak bisa memahami Al-Quran kecuali harus membaca artinya, maka di bulan Ramadan ini yang utama bagi dia adalah belajar memahaminya. Gak apa-apa hataman sedikit, tapi paham. Jadi ada dua kondisi Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu di kondisi yang mana? Pertama atau yang kedua? Ya, pokoknya seperti itu Bapak dan Ibu. Yang mana yang lebih utama kita baca, gak apa-apa hataman sedikit, tapi kita bisa mengerti dan menikmatinya. Kata Syekh, sedikit tapi terus berlanjut lebih baik daripada banyak tapi terputus. Biarlah sedikit, tapi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukti. Ya. Baik, silakan satu lagi. Kemudian di mana saya tidak dari pagi ya, kita beri waktu istirahat sampai dengan jam 11 Sebentar aja saya tip untuk menghafal Al-Quran. Karena kefiat hafal Quran. تقرأ القرآن. أستاذ يعلم القرآن لا يحفظ هكذا. هناك أستاذ يعلم القرآن، تسمع التلاوة كل يوم 5 آيات 5 آيات 5 آيات، يبدأ بقصار السور، الناس، الفلق، الإخلاص، هكذا ويحفظ إن شاء الله، لكن لا بد من أستاذ. Caranya simpel Pak, kata beliau. Tapi simpelnya sampai mati ya Pak ya. Pertama, dibacakan kepada guru, dibacakan kepada seorang ustadz, alhamdulillah di sini ada ustadz kita, masya Allah, barakallahu. Dibacakan kepada seorang guru, seorang ustadz. Kenapa Pak? Karena ketika kita baca, ketika kita dikoreksi, itu koreksinya itu kan akan menempel. Jadi ketika kita sudah hafal, kita nggak perlu dibengkelin lagi kan. Tapi kalau kita bacanya sendiri, hafalnya sendiri, ketika dibacakan ke ustaz, salah. Jadi malas kita nanti. Banyak bengkelnya ini gitu kan. Nggak bisa jalan-jalan motornya gitu kan. Jadi baca wain. Salah terus. Nah, itu yang pertama Pak. Terus yang kedua kata beliau tadi, dimulainya dari ayat-ayat pendek. Jadi Bapak dan Ibu ketika mau menghafal Al-Quran jangan langsung mantap promo ya. Langsung Al-Baqarah. Ada hatam Al-Baqarah ya. Dari yang pendek, sedikit demi sedikit. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit tapi terus menerus ya. Dibaca kepada guru yang bacaannya bagus, yang sudah kita kenal. Kemudian kita ambil sedikit. Sabar, karena ini adalah proyek seumur hidup Bapak dan Ibu. Begitu ya Pak ya. Alhamdulillah, kajian telah selesai. Kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Syekh Ustaz. Semoga apa-apa yang disampaikan bisa kita pahami dan tentunya kita bisa amalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha